assalatu wassalamu alaihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Pendamping Satuan Pendidikan Kabupaten Oku Timur. Yang saya hormati Bapak K3S, Bapak Guntur Ngayomi MPD. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Jatimulyo, Bapak Suyitno SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dona. Kepada Ibu Dona dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Cahyono. Kepada Bapak Haji Cahyono dipersilakan. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami guru kelas 1, kelas 3, 4, dan 6 akan mengadakan kegiatan selamat pada Allah. Bila kami agar kami dapat laksanakan program ini dengan sebaiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah akal pikiran kami, ya Allah, agar kami sebagai pendidik dapat satu tugas sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak bangsa kami.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bil jasadin wijatan fihmi barakatan rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arina fi suratil maut kana jatan nan naru apa jaisa. Ya Allah Tuhan kami kabulkan ya permohonan. Amin anjar balam. Karena adina bidunya sana wa bil akhirati sana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jatimulyo kepada Bapak Suyitno SPD, dipersilakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supardi selaku pengawas pembimbing sekolah di Kecamatan Blitar Madang Raya yang saya hormati Ibu Yeni Mutiara selaku pengawas Kecamatan Blitar Madang Raya yang saya hormati Bapak K3S, Bapak Guntur Ngayomi yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Blitar Madang Raya, walaupun belum sepenuhnya bisa hadir, mudah-mudahan nanti bisa hadir semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru kelas 3, 4, 5, 6 yang saya hormati. Pertama, saya bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semua limpahan karunia rahmatnya kita pada hari ini bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka menerima bimbingan, terkhusus bimbingan Hari Belajar Guru yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ini. Dua kalinya Ramadan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terkhusus kepada Bapak Ibu pengawas kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari segenap Dewan Guru dan staf SD Negeri 1 Jatimulyo yang mungkin banyak hal kami dalam mempersiapkan banyak kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sesungguhnya. Kedua juga dari kepada Bapak Ibu dari semua penjuru di Kecamatan Blitar Madang Raya, dari yang terjauh sampai yang terdekat yang hari ini bisa berkumpul bersama di sini. Apabila banyak hal yang kurang berkenan, penyambutan dan lain sebagainya, pokoknya kami hanya bisa mengaturkan mohon maaf yang sebenarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya juga kami aturkan terima kasih sekali kepada Bapak Supani, Ibu Yeni yang hari ini bisa hadir bersama di sini dalam rangka nantinya akan memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kita semua selaku guru di Kecamatan Blitar Madang Raya yang intinya adalah untuk kemajuan kita bersama dan nanti arah terakhirnya adalah untuk kemajuan anak-anak didik kita semuanya. Selanjutnya nanti pada saat nanti kami mohon dengan sangat kepada Bapak Supani, kepada Ibu Yeni, pokoknya diberikan waktu seluas-luasnya hari ini nanti untuk bisa memberikan arahan bimbingan kepada guru-guru kami khususnya kelas 3, 4, 5, 6 dan juga tidak kalah pentingnya juga Pak, bimbinglah kami kepala-kepala sekolah sing ngarep iki bagian ya, soalnya juga kadang-kadang
Ya akeh lumute Pak. Bu, jadi ya bukan hanya guru-gurunya, soalnya kok gurunya protes, kok cuma bimbing guru-gurunya itu kepala sekolah orang hasilnya. Ya ini nanti untuk dibimbing bersama-sama. Kemudian nanti Bapak Ibu, kalau acaranya kemarin, setelah bimbingan nanti Bapak Ibu berkumpul per kelas. Siang nanti berkumpul per kelas. Nanti akan dibimbing oleh ketua masing-masing untuk membuat berbagai hal yang perlu dibuat untuk kegiatan HBK-nya. Jadi nanti 3 kelas ini bisa nanti digunakan, kemudian bisa ditambah kelas lain. Kami sediakan 17 kelas untuk ruangan Bapak Ibu. Nek kurang tapi nek lebih dari itu sudah cukup Pak. Ya, itu untuk kegiatan Bapak Ibu. Pokoknya hari ini selesaikan tugas-tugas Bapak Ibu yang menyangkut kegiatan HBK. Soalnya gini Pak Ibu, ya ini terang-terangan kami kepala sekolah juga masih bingung juga, apalagi dengan Bapak Ibu guru juga. Ini bagaimana mengatur dari HBK ini? Dalam artian anak tetap berjalan belajarnya dengan sukses, HBK-nya juga bisa sukses. Jadi mohon nanti bimbingannya untuk kami semua. Bapak Ibu yang di belakang, ini layari urip ora? Itu. Yang di tengah, ya tidak apa-apa. Yang duduk paling depan nanti agak dangan-dangan dikit, tidak apa-apa, untuk bisa melihat. Bu Kris kurang piye? Oh, sakit lebih itu jadi suaranya rakrungu. Iya, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu pengawas. Jadi kami pokoknya mohon bimbingan yang luas-luasnya, dan kalau tidak salah Pak Guntur target kita saat ini jam 12 ya Pak. Ya, tapi nek kelewat jam 12 ya apa-apa Bapak kepala sekolah ini kabeh. Ya, ya tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi yang duduk di depan-depan ini tanggung jawab. Ya, ya. Apalagi saya mau bendara. Iya, tidak apa-apa. Pokoknya hari ini tugaskan sampai selesai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua, dan kepada Allah kami mohon maafirnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua K3S Bapak Guntur Ngayomi SPD MPD. Kepada Bapak Guntur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang begitu. Yang terhormat Ibu, Bapak pengawas pendamping satuan pendidikan yang kebetulan hadir berdua, yaitu Bapak Haji Suparni SPD dan Ibu Yeni Mutiara SPD MPD. Selamat datang Bu, Pak pada hari ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Bintang Madang Raya yang pada pagi hari ini sempat hadir, Bapak Ibu guru kelas 3, 4, 5, dan 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita diberi berkah berupa apa? Sehat. Kalau sehat berarti makan
enak, tidur nyenyak, duitnya banyak, istrinya satu saja, jangan nambah istri banyak. Ya, iya, ya. Ini enggak wani aku Pak. Iya, itu untuk itu mari kita selalu rasa syukur tersebut, mari kita sama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tak tentunya juga mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa pula kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul se-BMR. Karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah kumpul guru kelas se-BMR. Saya yakin ada di antara kita guru Pandansari dan guru Karangwidodo nggak kenal. Ya kan? Iya, padahal satu kecamatan. Nah iki sing salah sopo? Sing salah K3SC ngopo nggak pernah mengumpulkan kita bareng-bareng. Nah, selain sebagai ajang silaturahmi, kalau katanya Pak Haji Parmi, silaturahmi itu memperpanjang umur. Ya, satu kali silaturahmi berarti umur kita tambah 1 hari. Kalau umurnya 63 tahun tambah 13 tahun sampai 100 tahun kan alhamdulillah. Ya, minta umur panjang dan kesehatan. Nah, sambil bersilaturahmi, sambil berkenalan, dan saya yakin juga di antara Bapak Ibu semua pasti ada yang belum pernah menginjakkan kakinya di SD 1 Jatimulyo. Ada. Siapa? Pak Sehanto, wong anyar. Pindahan dari Meluai baru hari ini menginjakkan kakinya di SD Negeri 01 Jatimulyo. Nah, sambil bersilaturahmi, sambil tadi sepanjang jalan kenangan dari Karangwidodo, dari Pandansari melihat keindahan alam, kita kumpul sambil belajar untuk menentukan masa depan generasi penerus bangsa. Kita sebagai pendidik di dalam kelas itu pasti ada calon dokter, calon polisi, calon tentara. Yang lebih sedih kalau anak kita punya cita-cita sebagai calon LSM, calon media. Sing dirusuhi siapa? Gurune dhewe. Ya, itu. Jadi kita sebagai guru itu merupakan sumber ilmu dari anak-anak. Itu kalau zaman dulu Haji Parni ya, semuanya gurune sing bingung. Sekarang kan enggak. Ya, maka untuk meningkatkan kualitas guru, kita diadakan kegiatan yang namanya HBG apa MBG? Ya, sebentar lagi kan dapat MBG. Ya, gurunya MBG dan HBG, Hari Belajar Guru. 1 minggu 1 hari. Jadi nggak ada yang males-males ketika dikumpulkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nggak boleh males karena tugas kita di sekolah sudah kita tinggalkan. Gantinya kita kumpul seperti ini. Nah, kumpul itu nggak seperti ceritanya dulu. Kalau Pak Haji Parni kan, Bu Yeni tahunya MBMP. Kalau kami ada KKG Bu, zaman dulu. Terus KKG itu diplesetkan apa? Kumpul-kumpul guyon.
Karena hanya kumpul tok, setelah kumpul besok sampai di sekolahan masih bingung buat kartu soal, kisi-kisi soal, soalnya, analisis kurikulumnya, ya masih bingung. Padahal kita kumpul yang dibahas adalah administrasi yang ada di sekolah yang harus kita laksanakan secara individu. Tanggung jawab pribadi kita masing-masing, ya bukan tanggung jawab operator. Titik-titik nyerah, pegang laptop apa? Jawabnya, saya sudah tua. Tapi ketika saya sudah tua, ketika PPG Daljab, ya lulus, berarti kan pinter laptop. Ya no? Ya nggak tahu orang Jakarta itu yang ngerjakan siapa, taunya oh Ibu A ini lulus, berarti mampu tentang TIK. Bukan nggak mampu, ya. Walaupun sudah tua alasannya, Pak Haji, aku ki 2 tahun lagi pensiun loh. Tapi dalam alasan 2 tahun itu kita masih punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Belajar sambil mengajar. Bukan hanya belajar mengajar saja. Terus kalau ditanya, saya lo nggak bisa laptop. Itu jadi polisi, itu jadi polisi, itu jadi polisi. Ya kan? Ada kan guru kita yang ketika ditanya seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kumpul seperti ini jangan males-males terus. Kalau ada bapak ibu guru, kalau ada kepala sekolah yang nggak ngizinkan, berarti kepala sekolahnya kebangetan. Ya, apalagi sekarang guru sudah punya dasar undang-undang permen yang mengatakan kita harus wajib belajar 1 hari dalam 1 minggu. Jadi nggak ada yang salah kita. Yang penting berangkat, jangan pamit dari sekolah berangkat sampai di tempat pertemuan seperti ini nggak nyampe, menggok di tengah jalan nyumbang. Menggok tengah jalan layak, menggok tengah jalan ke pasar. Nah itu, jadi kita wajib, tidak ada alasan lagi yang kita malesi. Ya, nah nanti hari ini maka kelas 1, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kumpul. Buat jadwal yang seperti disampaikan oleh Pak Suyitno. Pindah per kelas, buat jadwal. Kalau sudah, nanti buat laporan. Hari ini saya sudah diminta Ibu Penny, Bu, jadwal belajar harian guru dan kepala sekolah. Kalau kita sambil nyusun, jadi minggu depan kita sudah bisa belajar secara efektif. Jangan suwe-suwe, sapet, rampung, setor, nanti SK-nya dibuatkan. Ya, nanti setelah ini nanti pengarahan dari Bapak atau Ibu pengawas pendamping, nanti kita dibuat jadwal dari kepengurusan. Mas Ajis ada enggak? Izin. Mas Anto? Enak. Ada. Mistianto. Enak. Enak. Ya, lanjut nanti kepala sekolahnya. Ya, diatur jadwalnya setelah ini supaya nanti bisa mulai minggu depan kita sudah bisa berjalan secara efektif dan tempatnya nanti kalau buat jadwal digilir.
karena semuanya terfokus ke depan. Ya, gede-gede. Jadi nanti juga sama Bapak Ibu guru yang pemberi materi harus digilirkan supaya semuanya tidak ada yang pasif. Ben iso ngomong kabeh. Jangan jadi guru matematika. Jangan jadi guru fisika, kimia, perjelasnya ya wis iki kerjane. Ora nggak bisa cerita dengan kawan. Nah, itu ya, terima kasih Bu Yani hari ini menyempatkan hadir ya, karena pada mohon maaf hari Selasa ngundangnya ya mepet, kebetulan Pak Haji di Tebing Sari pas mati lampu koyone hari itu. Jadi yang hadir waktu itu Bu Supeni. Jadi beliau hari ini juga saya undang, juga nggak bisa hadir karena ada acara. Dan mohon izin setelah ini Pak Parni, Ibu Yani, saya pamitan, nanti dilanjutkan Pak Gianto dengan Pak Suyit. Karena hari ini saya mau ke Martapura menyelesaikan inspektorat, menyelesaikan PW, menyelesaikan saya sendiri. Hari ini ada acara di BNN. Ya, tes urin saiki screening, tidak tahu mau diapakan. Itu saja, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat sampai paripurna nanti. Kalau lebih jam, lewat jam 12 berarti makan. Ya, sudah disiapkan oleh panitia Pak Suyit. Belum sampai genep 200 kan? Belum. Alhamdulillah, kalau nanti siang kita kelewat siang berarti makan. Alhamdulillah, apa kayak hilale wis muntuk-muntuk. Nanti bisa ngutang dulu Bu Aida yang disuruh ngutang nasi sama Bu Budi. Jaminannya kan sekolahannya banyak siswanya. Itu saja. Nanti kalau lewat ya ngono ya Bu ya. Ya Bu Budi, Pak Suyit, mesake anake dhewe iki yang di belakang itu. Masa diundang terus keluwen. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada kurang pas. Dan kalau kurang pas silahkan ditinggal di kursi masing-masing, bawa baiknya pulang ke rumah masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guntur atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Haji Supani SPD, dipersilakan. Aku tak 5 menit gue. 0925 0930 rampung nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Semangat. Terus nengguri. Tapi bagian minum sama saya sama ya? Ya sama. Kepala SD Negeri 01 Jatimulyo. Ini SD kenangan ini, karena saya dulu di sebelah ini 15 tahun saya di SMP itu. Ya lewat sini, tahu-tahu di kuartir mau terono. Ya ini lapangan kenangan ini. Yang saya hormati serta dewan gurunya, Ketua K3S, Ketua K3S kelompok kerja kepala sekolah. Nah, dikenal nih kan? Kalau kami kan MKKS kalau SMP, seorang kerja kepala sekolah. Jadi ada K3S, ada MKKS. Yang saya hormati Pak Guntur, Bunda Yeni Mutiara, pengawas yang masih grace,
ilmunya masih matang-matangnya, idealisnya masih tinggi-tinggi. Saya hormati dan saya banggakan dan saya andalkan ini. Karena kalau saya sendiri pengawas wis kawaan, juknya jubur dewi. Jadi nomor 1 pengawas Jawa Timur ini saya, nomor 1. Karena 4 bulan lagi paripurna, purna bakti, alhamdulillah sampai 60 tahun. Dan kepala sekolah yang hebat-hebat. Kalau nggak hebat nggak jadi kepala sekolah, yakinlah itu. Jawa Timur ini kalau nggak hebat nggak jadi kepala sekolah. Yang hebat-hebat yang saya hormati, saya banggakan dan saya andalkan. Kemudian Bapak dan Ibu guru kelas 3, 4, 5, 6 orang-orang hebat yang saya banggakan, saya andalkan, saya hormati, saya muliakan. Tapi bukan yang terhormat, yang terhormat tetap miliknya Allah SWT ya. Kadang-kadang orang suka yang terhormat itu miliknya di sana. Andalan dunia pendidikan kita adalah Bapak dan Ibu guru. Ini 3, 4, 5, 6. Hampir 80% dari kekuatan sumber daya guru atau sumber daya pendidikan, mutu pendidikan itu berada di ruangan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau kita hitung-hitung, Allah SWT ini kalau yang suka disampaikan maha pengasih lagi maha penyayang, semuanya lah gitu ya. Karena baru nikmat mata aja. Kalau kita ada trouble mata sedikit saja, Masya Allah. Apalagi sampai total, sudah selesai. Coba dibayangkan menjem sebentar, ini kira-kira total kita akan seperti ini saja berhari-hari, berbulan-bulan dan seterusnya. Seperti apa nikmatnya? Begitu dibuka, wih ala nikmatnya ya. Ada cantik, ada ganteng, ada putih, ada hitam, ada kuning, ada hijau. Ini mata. Belum yang kita lupakan, benar-benar lupa, yaitu nikmatnya napas ini, oksigen ini. Kalau kita suatu ketika pernah napas itu tersengal karena nggak nyampe atau oksigennya nggak cukup, sehingga ada rasa tidak puas. Dengan kita mendapatkan napas oksigen yang cukup akan sangat beda. Pada saat bersamaan kita gratis, nggak bayar gelas, nikmat, enjoy, santai. Tapi pada saat ini ada tetangga kita, dulur kita, keluarga kita, orang lain. Setiap isapan dihitung, dirupiahkan, dibayar. Ini memang benar-benar nikmat ya. Kalau kita hitung, kita kalau kata orang pinter itu, kalau ranting jadi pena, air laut jadi tinta, maka tidak mampu kita untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Apalagi ngitung aja nggak mampu, apalagi kita suruh bayar dengan rupiah. Paling-paling mampu nih yang bayar dengan mata uang Jepang, yen, yen nono, yen longgar, yen nenek duit dan yen, mata uang Jepang. Untuk itu mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang muslim mari kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dasar dari kegiatan kita yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kalau beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dijadikan dunia pendidikan itu dengan namanya gerak-gerak, semuanya gerak lah gitu. Guru penggerak, ya, sekolah penggerak. Nah, selesai, masanya selesai. Sekarang rupanya pada waktu ujung dari yang gerak-gerak tadi,
dia diujungi dengan komunitas belajar. Ujungnya kan komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada tombol internal maupun eksternal. Nah, ternyata begitu ganti menjadi yang gerak-gerak itu dihapus. Ada informasi yang saya terima dari teman yang ada di kementerian itu, semua yang namanya penggerak itu dihapus. Muncul aja tidak boleh. Baju aja yang ada mereknya penggerak itu tidak boleh. Begitu ganti. Ini real. Ya, yang terkait dengan itu ganti lagi dengan yang sekarang apa namanya? Yang dalam-dalam. Setelah gerak-gerak, dalam-dalam. Ya. Ini pakarnya sebelah saya ini. Nanti daleman ini jangan lupa. Yang dalam-dalam ini pakarnya ini. Jadi instrukturnya maksudnya. Jadi kalau nanti terkendala di masalah itu sudah paling ya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Nah jadi nanti dengan budaya ini yang jadi pakarnya. Tombol kemudian terakhir ini muncul menjadi hari belajar guru. Menteri mengeluarkan surat edarannya. Kalau sudah menteri mengeluarkan surat edarannya, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten mesti mewajibkan, wajib ya pakai gitu. Nah maka hari ini kita di dalam menyikapi hal tersebut, sempurnakan saja komunitas belajar, kemudian internal, eksternal, kemudian menjadi hari belajar guru yang di ujungnya ini sekarang harus di SK-kan, dinomori SK-nya dari dinas pendidikan. Nah itu. Kita kalau dikatakan objek salah lah, subjek lah guru ini sebenarnya. Karena kalau nggak ada guru ini mau diapakan? Sering saya sampaikan, sehebat-hebatnya program pemerintah pusat, sehebat-hebatnya program presiden, sehebat-hebatnya program menteri pendidikan, sebagus-bagusnya program gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, keinginan pengawas, dan seterusnya. Kalau bapak dan ibu di dalam mengeksekusi di lapangannya tidak maksimal, tidak baik, tidak memenuhi standar, berhasil enggak kira-kira? No, pasti tidak. Kalau kata cucung saya, no. Jadi bapak dan ibulah yang menentukan berhasil tidaknya. Yang lain bukan tidak penting, perangkat lain tetap penting. Kita tidak bisa hidup sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Tapi guru adalah menjadi subjeknya. Kemampuan atau potensi guru adalah harus menjadi kewajiban untuk ditingkatkan. Lembaga visa mengadakan penelitian yang hasilnya bahwa penelitian itu penyebab mutu pendidikan di Indonesia rendah itu salah satunya adalah kompetensi guru, kapasitas guru yang belum maksimal. Pemerintah Indonesia selama ini tidak melakukan hasil penelitian itu. Yang diutek-utek malah kurikulumnya menjadi KSP, Merdeka, dan seterusnya. Gurunya tidak. Padahal lembaga survei atau lembaga penelitian dunia dan internasional tadi salah satu penyebab, ada beberapa sebab, saya ambil saja sebab adalah guru. Potensi atau kompetensi guru harus ditingkatkan. Ini malah tidak disenggol sama sekali. Maka kalau sekarang ini
salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah melalui Hari Belajar Guru, dan itu adalah merupakan cara yang paling dekat, paling murah, legal, dekat. Kalau kombel internal sesama kita di sekolah, di dalam jam kerja, di luar jam mengajar dan belajar, kan itu ketentuannya ya, regulasinya begitu ya, dekat, tidak perlu penginapan, tidak perlu hotel, tidak perlu mendatangkan narasumber dari luar daerah, sesama guru atau dengan pendamping satuan pendidikan atau pakar yang ada di dekatnya. Ditingkatkan lagi menjadi Hari Belajar Guru kalau sekarang. Seminggu sekali bisa diakali, silakan nanti bermusyawarah, nanti dipandu oleh Bunda Yeni. Apakah minggu pertama luring langsung, minggu kedua daring, luring, daring sama saja, silakan. Karena ketentuannya 1 minggu 1 kali. Dan biar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, ya jangan harinya bareng. Kalau harinya bareng mesti repot. Ya, nanti silahkan diatur. Ada 6 kelas, 6 tingkat, ditambah dengan PAI dan PJOK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maksud dari apa yang saya sampaikan ini, kita Bapak dan Ibu guru sebagai pihak yang mengeksekusi semua kebijakan pemerintah di lapangan langsung dengan subjek pendidikan yaitu murid. Meskipun zaman sudah berubah bagaimanapun juga, kedekatan, kepedulian, keopenan Bapak dan Ibu guru dengan anak-anak kita tetap nomor 1. Yang penting pandai-pandai mengambil sikap. Apabila ada anak yang melanggar, banyak contoh, banyak viral dan seterusnya, silakan disikapi dengan sebaik mungkin, diselesaikan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan efek yang ribetlah kita menyelesaikan masalah itu daripada masalah yang sebenarnya. Ujung-ujungnya masih tetap kita yang repot. Maka bukan berarti kita takut,